akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i mengenai rukun-rukun iman, dan sebagai lanjutan atas kajian kita yang kesempatan lalu pada rukun Islam. Sebelumnya kita akan mengirimkan suratul Fatihah untuk penulis kitab tersebut. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila muallif hadzal kitab. Syai'un lillahi walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk ke teks daripada kitab Safinatun Najah mengenai rukun iman. Faslun fi arkanil iman. Ini satu pasal menjelaskan rukun-rukun iman. Sebagaimana sudah kita awali pada kesempatan sebelumnya, bahwa rukun itu adalah tiang atau pilar. Kalau misalnya diperumpamakan dengan bangunan, maka rukun-rukun inilah yang menjadi tiang-tiang daripada bangunan keimanan itu sendiri. Arkanul imani sitatun. Rukun iman ini atau tiang daripada bangunan keimanan itu ada 6. Jadi sebuah bangunan keimanan itu ditopang oleh 6 pilar atau 6 tiang atau 6 penopang. Keenamnya ini diambil dari berbagai macam keterangan, terutama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita tahu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait datangnya Jibril mengajarkan rukun Islam, rukun iman, dan juga pengertian ihsan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Di sini dikatakan rukun iman itu pertama antu minabillahi. Satu, percaya kepada Allah. Kedua, wa malaikatihi, kepada para malaikat. Berikutnya, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, kalamullah. Berikutnya, wa rusulihi, utusan-utusan Allah. Yang kelima, wabil yaumil akhiri. Yaumil akhir ini adalah hari akhir, hari kiamat. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan percaya kepada takdir baik dan buruk, semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Santri Rumah Kitab yang sama-sama dirahmati Allah, jadi beriman kepada Allah Ta'ala itu kalau diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan keimanan adalah at-tasdiqu bima jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya, beriman, maksudnya apa? Membenarkan informasi yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi daripada keimanan. Keimanan itu adalah tasdik, mempercayai, membenarkan. Nah, terkait dengan rukun iman pertama, yaitu adalah mempercayai, mengimani adanya Allah Ta'ala, mengimani keesaan Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, semua. Satu, beriman kepada wujud Allah Ta'ala, kepada zat Allah Ta'ala. Kedua, beriman kepada sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki kuasa yang tunggal. Allah Ta'ala melakukan hal itu secara sendiri. Allah Ta'ala tidak membutuhkan. Mustagnin an kulli ma siwahu. Allah Ta'ala tidak butuh kepada pihak lain. Dan dia tidak bertempat sebagaimana kita makhluknya membutuhkan tempat, membutuhkan ruang, membutuhkan waktu. Dialah zat tempat orang meminta. Itu pengertian dari beriman kepada Allah Ta'ala.
Beriman dalam pengertian bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha kuasa, segala maha. Kekuasaannya juga dia kekuasaan mutlak, tidak seperti kita yang membutuhkan pihak lain. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah kita percaya kepada para malaikat Allah Ta'ala. Kita mendapatkan gambaran dari para ulama bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang sifatnya dia tidak berjenis kelamin, laki-laki, perempuan. Juga dia tidak seperti makhluk yang lain, seperti manusia. Dia mengonsumsi makan, minum, ataupun berhubungan badan, dia tidak seperti itu. Dan dia juga satu zat, satu makhluk yang didesain, yang dibentuk oleh Allah Ta'ala, digambarkan oleh para ulama ajsamun nuroniyatun latifatun. Jadi dia satu zat fisik yang sifatnya cahaya dan juga latifah. Itu dia sejenis makhluk halus, katakan begitu, yang bisa musyakal, bisa berubah bentuk dengan segala yang mereka mau. Hanya saja mereka ini yaf'aluna ma tu'marun. Jadi yaf'aluna ma yu'marun, mereka hanya melakukan apa yang diperintah Allah Ta'ala dan mereka menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala. Jadi aktivitas mereka ya sesuai perintah Allah Ta'ala. Ada malaikat yang hanya mencatat saja. Ada malaikat yang hanya sujud saja, ya sujud saja. Ada malaikat yang kerjanya berkeliling untuk bertasbih, untuk menjaga tanaman, tumbuh-tumbuhan, lingkungan secara umum. Itu malaikat itu akan menjalankan tugas sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Berikutnya kita sampai pada rukun iman ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitab suci, kitab-kitab Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan kitab suci ini adalah kalamullahil munazzal ala jami'i rusul atau ala ba'dir rusul. Jadi semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para utusannya, kepada para rasulnya, yang baik yang tertulis di satu katakanlah lauh atau papan begitu, seperti Taurat, atau misalnya wahyu atau kalam yang didengar secara langsung seperti Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, itu semua kitab-kitab yang diturunkan oleh para rasul itu wajib diimani, dalam pengertian wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia biasa itu sangat mungkin secara akli. Makanya kalau dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam, kita akan menemukan 3 hukum. Satu, hukum akli, itu yang terbagi 3, misalnya sesuatu yang wajib, sesuatu yang sudah pasti. Berikutnya sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin adanya. Nah, yang berikutnya adalah sesuatu yang ini yang jaiz atau yang mungkin, sesuatu yang bisa jadi ada dan bisa jadi tidak. Nah, seringkali banyak bantahan dari kelompok-kelompok orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini ya adalah orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa di atas sana, katakanlah begitu, itu mau berkata-kata, mau berbicara, mau berdialog dengan makhluknya yang ada di bumi yang hina itu. Nah, bagi kita orang beriman itu diharuskan untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala itu sah-sah saja secara akal menurunkan wahyunya atau kalamnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Nah, berikutnya kita beriman kepada para rasul, para utusan Allah Ta'ala. Di dalam Quran kita ketemu dengan ayat di akhir Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi kita orang beriman, dalam hal ini muslim katakanlah begitu, itu tidak membeda-bedakan para rasul. Tidak bisa, tidak ada orang beriman, orang muslim itu punya etika di dalam terkait keimanan kepada para rasul. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad, dia tidak mengingkari atau menyangkal risalahnya Nabi Isa. Dia tidak menyangkal risalahnya Nabi Musa.
dia tidak menyangkal risalah para nabi sebelumnya. Tidak, tetapi umat Islam di zaman Nabi Muhammad itu mempercayai bahwa Allah Ta'ala itu mengutus para rasul. Itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi Allah Ta'ala bisa mengirim delegasi para rasul kullan wa kullan faddolna. Setiap para rasul itu kami kasih keutamaan. Nah, orang-orang keutamaan inilah yang menjadi utusan Allah Ta'ala, dan semuanya itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi tidak ada ajaran di dalam Islam bahwa kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad itu harus mengingkari risalahnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, dan seterusnya. Tetapi keimanan kita kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, itu dengan sebagaimana kita percaya kepada kitab, itu membenarkan semua para rasul. Semua adalah utusan Allah yang harus kita yakini. Berikutnya adalah wabil yaumil akhiri. Nah, keimanan kita kepada hari akhir itu meliputi juga peristiwa di dalamnya. Ada peristiwa al-hasyr, peristiwa pengumpulan makhluk dari Sayyidi Adam sampai akhirin, sampai orang yang paling terakhir nanti, sampai terjadinya hari kiamat, itu nanti dikumpulkan. Berikutnya ada peristiwa al-hisab, ada peristiwa pengadilan di mana tiap amal orang itu dicatat, dihitung, dan diadili, diperkarakan di hari yaumul jaza tersebut. Nah, berikutnya lagi di dalam hari kiamat itu ada surga dan neraka, itu semua yang harus diimani. Dan yang terakhir adalah beriman kepada ketentuan Allah Ta'ala, bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Jadi menerima, percaya dalam hal ini adalah menerima ketentuan baik dan buruk berasal dari Allah Ta'ala. Segala sesuatu bagi umat Islam itu diyakini bahwa semua berasal dari ketentuan Allah Ta'ala. Orang seringkali berdebat soal apa bedanya qadha dengan qadar. Ya memang itu hanya perbedaan istilah saja. Kalau misalnya dalam pandangan Imam Asy'ari itu qadha adalah ketentuan Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala menciptakan apapun, itu Allah Ta'ala sudah membuat ketentuan. Si A hidupnya tahun sekian, wafatnya tahun sekian, rezekinya sekian, dan seterusnya. Itu qadha. Barangnya belum ada, makhluknya belum ada, si fulannya belum diciptakan. Nah, ketika kita semua diciptakan, makhluk yang diciptakan, nah qadha itu berlaku, keputusan Allah Ta'ala berlaku secara real, secara konkret pada si A, pada si B, pada si C, dan seterusnya. Itu yang disebut qadar atau takdir, berlakunya keputusan Allah Ta'ala pada azali di alam nyata atau di alam realitas. Demikian pembahasan mengenai dasar-dasar keimanan yang kita ambil dari 6 rukun iman. Berikutnya kita akan membahas beberapa pasal terkait toharoh atau bersuci yang menjadi awal mula daripada praktek amal ibadah kita dalam sehari-hari. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, marilah kita terus mengaji secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk-petunjuk terkait hal-hal yang praktis yang kita lakukan keseharian. Sebagai penutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.